Mulai. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Cianhur Meur. Buat kalian yang belum mengenal saya, kalian boleh panggil saya Cian. Asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Oke teman-teman, nah berbeda dengan video saya yang sebelumnya, yaitu cara membuat makanan khas Papua, yaitu papeda. Sekarang nih saya akan membuat podcast bersama dengan narasumber saya. Nah, sesuai dengan judul yang ada di bawah ini, saya akan mewawancara narasumber saya seputar dengan usaha yang ia jalankan, yaitu berdagang. Oke teman-teman, pasti teman-teman penasaran kan dengan narasumbernya? Nah, saya juga nih penasaran dengan narasumbernya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan narasumbernya, maka yang paling terpenting adalah mari kita menghadirkan narasumbernya ya. Oke, maka marilah kita menghadirkan narasumbernya. Nah, sekarang nih kita telah bersama dengan narasumbernya di sini. Perkenalkan, namanya adalah Ibu Irene Tabakmolu yang biasanya dipanggil dengan Ibu Reni. Ya, Ibu Reni. Ya, saya langsung berada bersama dengan Ibu Reni. Nanti kita akan mengulas, berbincang-bincang mengenai keadaannya, mengenai kesehariannya dalam berusaha seperti itu, Ibu Reni. Ibu Reni sendiri apa kabar? Kabarnya baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Semoga Cian juga kabarnya baik ya. Ya, pasti baik Ibu. Sama kayak Ibu, baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Ibu Reni nih, sebelum kita tanya lebih lanjut nih, mungkin teman-teman mungkin masih ada yang bertanya sebelum lebih lanjut, apa sih sebenarnya usaha Ibu Reni itu? Ya, Cian dan teman-teman yang menonton video ini, Ya. usaha ibu sehari-hari sebagai penjual kue di pasar. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, untuk sebelum lebih lanjutnya nanti, bahwa Ibu Reni ini adalah seorang pengusaha yang kegiatan sehari-harinya melakukan usaha kecil-kecilan dengan berdagang. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Bu? Kurang lebih 2 tahun Cian. Oh, 2 tahun gitu. Oke, seperti itu. Nah, Bu Reni nih, kita masuk ke pertanyaan pokok-pokoknya ya Ibu Reni. Silakan Cian. Ibu Reni ya, ini ya. Ibu Reni ini adalah seorang pedagang yang melakukan usaha, ya begitu kan. Dari sepanjang waktu, dalam kurun waktu 2 tahun ini pasti kan Tahun lebih ya. sudah memiliki peningkatan dari hari ke hari Ya, ya, betul, Cian. dari Betul setiap sekali. waktu kan seperti itu. Lalu sampai sekarang ini tentunya melewati masa-masa awal, biasa disebut Sudah. dengan langkah awal. Langkah awal. Seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan langkah awal untuk memulai bisnis sampai menjadi Ibu Reni yang sekarang itu seperti apa sih? Oke, baik Cian. Langkah awal Ibu Reni melakukan bisnis ini awalnya adalah perencanaan planning. Oh, ya, perencanaan planning yang pertama ya. Nah, itu sudah mengcover berapa dana yang akan dipakai untuk mengelola usaha kecil itu sampai jadinya seperti sekarang. Jadi intinya ibu mulai dari usaha ini adalah uang tabungan ibu sendiri Uang yang tabungan. ibu sisihkan. Jadi ibu tidak kredit atau tidak pinjam. Ya, Oke. seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa adalah rencana, niat, Niat. dan juga modal ya. Modal itu Iya. penting Cian. Usaha apapun harus ada modal. Harus modal ya. Bayangkan saja teman-teman kalau misalnya kita berdagang atau kita mempunyai usaha namun tidak memiliki modal ya. Iya, dia tidak bisa. Agak sulit kalau tidak mempunyai modal. Tidak cukup dengan planning saja, harus punya modal. Baik sekali, sangat menginspiratif bagi kita anak muda ya. Baik nih, terima kasih Ibu Reni. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ibu Reni, Ibu Reni ini kan di dalam perdagangan ini sudah memiliki sekali banyak pengalaman, entah itu pengalaman apapun dalam menghadapi orang-orang yang ada di pasar seperti itu kan, orang-orang yang membeli, ibu melayani seperti apa gitu. Kadang-kadang pasti kan ada hal yang mungkin menggelitik yang menjadi kelucuan
yang ibu rasakan sendiri. Apakah ibu bisa berbagi agar bisa menjadi sesuatu yang humoris di video ini? Ya begini Cian, di pasar itu sudah berbagai macam suku, karakter. Jadi setiap hari yang ibu jumpa di pasar itu beragam-ragam Cian. Beragam-ragam, ya betul sekali. Ada yang pembeli yang memang dia betul-betul serius untuk membeli, ada yang cuma datang iseng-iseng terus sambil tanya-tanya harga. Terus ada lagi yang sebenarnya tidak punya uang, dia cuma meminta tolong. Terus ada yang memang dia tidak terlalu pintar bikin kue, tapi dia mau untuk tanya, dia coba-coba, ya seperti cek dan dicek begitu. Padahal ibu tahu bahwa sebenarnya dia tidak tahu bikin kue, tapi dia cuma mau iseng, mau coba-coba. Oh, mau jadi uji. sisi yang lucunya tuh Boy. Itu di manakah? Jadi lucunya begini Cian, ketika datang untuk dia menawarkan harga yang ibu sudah kasih, dia tawarkan. Terus karena ya berbagai pertimbangan, ibu oke, harga segini ibu kasih sesuai dengan yang dia minta. Lalu tidak beli. Itu yang ibu rasa lucu di situ. Sudah dikasih harga yang sesuai permintaan dia, tidak jadi beli. Pertanyaannya mungkin dia tidak punya uang, mungkin tidak cukup, atau mungkin dia iseng saja ya. Itu menjadi suatu hal yang menggelitik buat ibu sendiri ya. Oke, baik. Ibu ini nih pertanyaan selanjutnya. Apakah ada hal suka dan duka yang ibu rasakan pada saat ibu berdagang, seperti memulai usaha atau sedang berada pada situasi ini? Ya Cian, untuk menghadapi pasar banyak suka dan duka. Banyak ya yang kita jumpai. Ada yang datang dengan ya macam-macam, membelinya dengan cara yang agak kasar. Kalau kita lama melayani sedikit ada bentak. Terus ada yang datang mengucap terima kasih karena kemarin sudah membeli kue ibu, terus rasanya mungkin enak. Untuk dinikmati sekeluar, dia datang berterima kasih. Terima kasih, kuenya baik sekali, enak sekali, nanti kita jadi pelanggan. Begitu ya. Sedangkan menghadapinya berbagai macam ujian. Cuma karena ibu itu kan ya sudah melewati masa-masa sulit, jadi dalam hati ibu juga niat langkah awal tadi ya. Ibu niat bahwa ibu harus membantu suami sebagai tulang punggung keluarga, membantu suami untuk ya kehidupan ekonomi keseharian dalam rumah tangga kami Ciana. Terima kasih Ibu. Jadi bisa dibilang bahwa hal-hal tersebut itu suka dan dukanya tetap Ibu jalankan dengan baik-baik saja kah seperti itu? Ya Ibu jalani semua itu karena sudah kurang lebih 2 tahun Cian. Jadi Ibu sudah menghadapinya setiap hari demikian. Jadi Ibu sudah nyaman. Artinya sudah karena dari awalnya Ibu punya tekad, Ibu punya niat untuk berjualan, sehingga apapun yang terjadi di pasar menghadapi orang-orang seperti apa, ya Ibu sudah rasa hal biasa. Dan kadang mereka datang dengan berbagai macam keluhan karena setiap hari ketemu di pasar, jumpa terus, yang mereka juga sudah seperti sahabat. Sudah seperti sahabat, kita saling curhat. Mereka juga support Ibu juga, memberikan semangat untuk Ibu. Jadi ya baik-baik, nyaman. Sudah seperti keluarga baru di pasar. Jadi tidak ada lagi kata duka atau suka, istilahnya nyaman-nyaman saja. Seperti itu. Oke Ibu, lalu mungkin saya ingin bertanya lagi. Nah Ibu, ini kan dalam masa-masa pandemi seperti ini kan bisa dibilang bahwa tidak boleh ada kerumunan seperti itu. Kontak langsung, ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggapannya Ibu? Lalu apa sih tantangan ini, atau ada hal lain kah seperti hal yang kita bahas ini mengenai COVID-19 di pasar itu? Ya begini Cian, sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang, entah dimanapun kita berada,
kita harus menaati namanya protokol kesehatan, betul. Dan kami di pasar selalu dikunjungi para medis, para medis juga ke sana. Ya. Terus ada penyuluhan dari dinas-dinas sosial, terus dari organisasi sosial juga. Jadi mereka selalu ke pasar untuk mengingatkan bahwa kita harus jangan sampai lalai untuk mematuhi protokol kesehatan, dan fasilitas itu dari pihak pasar juga mereka sediakan seperti sabun, air cuci tangan yang mengalir, terus hand sanitizer itu kan semuanya sudah ada juga yang untuk mengukur suhu. Jadi puji Tuhan sampai pada saat ini kami yang penjual di pasar terhindar dari COVID-19. Jadi memang nyatanya memang protokolnya diterapkan dan kami patuh, kami tidak bandel. Kami tidak bandel. Bagaimanakah dengan penderita yang ada di pasar? Apakah ada COVID sendiri untuk para pelanggan, para penjual? Tidak. Puji Tuhan ya. Karena berarti ini membuktikan bahwa memang protokol itu benar-benar dilaksanakan, dan memang hasilnya sampai sekarang puji Tuhan Jian, kami penjual di pasar itu semua itu negatif. Berarti benar sekali teman-teman bahwa protokol kesehatan ini tidak hanya saja dilakukan di tempat-tempat mana saya, tapi di pasar pun juga seperti itu. Di pasar. Istilahnya protokol kesehatan tidak terkecuali. Betul. Lalu ini saya mau bertanya lagi nih. Ini bisa menjadi pertanyaan terakhir dari kita. Baik. Ini nih tadi kita telah berbicara tentang usaha, niat ibu gitu kan, tapi nampaknya kedengaran itu diujarkan kepada orang-orang yang memiliki usaha, mau melakukan usaha, berarti itu orang-orang besar seperti orang-orang yang sudah mapan. Apakah mempunyai seorang anak muda itu mempunyai kewajiban untuk melakukan usaha? Dan kalau ada, bagaimana nih pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang ada yang mungkin lagi senang menonton, biar kita bisa dengar bersama-sama gitu. Untuk anak-anak muda, adik-adik yang masih kuat, atau sehat, atau mungkin sekarang lagi kuliah, kalau memang ada yang sudah mempunyai usaha sampingan, ibu salut, ibu hormati itu. Dan untuk teman-teman yang mumpung masih ada waktu, sebaiknya membuka usaha sendiri. Jadi kita tidak selamanya tergantung dari orang tua. Minta-minta terus maksudnya. Sedikit minta pulsa dari orang tua, sedikit minta jajan dari orang tua. Jangan Kita bisa sisihkan sedikit demi sedikit, terus kita memiliki usaha kecil-kecilan. Nggak usah yang seperti ibu yang harus ke pasar, enggak. Zaman sekarang ini dengan modal HP kita sudah bisa mendapat duit. Betul sekali, duit ya Bu ya. Duit, bisa di rumah, kita bisa buka pasar di rumah. Dengan zaman digital seperti begini, dengan HP semua itu mudah. Kita cari, apalagi untuk anak-anak ya. Anak-anak itu memang itu memang sudah zamannya. Jadi betul HP itu digunakan untuk bisa mencari duit. Jangan cuma untuk membaca statusnya orang atau komen statusnya orang. Sebaiknya digunakan. Di samping itu juga alangkah baiknya bisa untuk kita mendatangkan duit. Oke, terima kasih. Itu dari Ibu Cian. Nah, dengan pertanyaan tadi yang dijawab oleh Ibu Reni, itu sekaligus menutup perjumpaan kita, Ibu. Terima kasih. Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang bersama-sama. Dan teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Terima kasih sekali buat teman-teman yang mungkin suka dan sangat bermanfaat. Jangan lupa ya, like, komen, dan juga subscribe. Ingat ya, subscribe. Nah, untuk komen-komen ini, bila teman-teman senang menyaksikannya dan ingin bertanya-tanya seputar perdagangan atau usaha oleh Ibu Reni, silakan saja komen di bawah ini. Nanti bila bisa dijawab, akan dijawab secara langsung pada kesempatan lain, Ibu Reni ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya yang menonton video ini. Ingat ya, jangan lupa subscribe. Oke? Dadah.